Halo teman-teman semua, ketemu lagi sama aku Ataya dari SMK Negeri 4 Bogor. Nah, kali ini aku mau membahas tentang SLAC atau SLAC. Materi-materi yang kita pelajari, yang pertama ada pengenalan SLAC dan DHCP versi 6, kemudian teori SLAC, paket FLAC dan RARS, DAD, dan yang terakhir kita akan mencoba untuk mengkonfigurasi SLAC. IP versi 6 gua assignment. Sebelum memahami materi SLAC atau Stateless Address Configuration maupun DHCP versi 6, terlebih dahulu kita harus memahami konsep dari Global Unique Address atau GUA dan Link Local Addresses LLAS. Nah teman-teman, kalau Global Unique ini pernah kita bahas sebelumnya, intinya itu seperti IP publiknya IP versi 6, seperti itu. Kemudian IP versi 6 Host Link Local Addresses. Jadi ini tuh adalah alamat link lokal IP versi 6, merupakan alamat IP versi 6 yang dibuat secara otomatis oleh host saat interface aktif. Kemudian, host menggunakan pesan ICMP versi 6 router advertisement atau RA dari router untuk mengetahui informasi. Nah, jadi untuk link local addresses ini, itu tuh merupakan alamat IP versi 6 yang dibuat secara otomatis. Jadi itu ketika interface kita aktif, itu bakal otomatis dibuat IP versi 6 oleh si link lokal ini. Nah, terus di sini ada tentang dynamic gua, teman-teman. Jadi, teman-teman, untuk di dynamic gua sendiri, nanti kita akan belajar tentang stateless dan juga stateful. Kalau stateless ini tuh, jadi itu kalau dia itu ketika mengkonfigurasinya itu dia itu tidak memiliki yang namanya server. Jadi dia tuh bukan server. Sehingga data-data yang ada itu tuh nggak kecatat sama dia. Kalau misalkan stateful, dia tuh ada servernya. Dia memiliki server sehingga data-data kayak IP address yang dimiliki klien itu tercatat oleh dia. Kemudian kalau dari stateless itu tuh dia tuh ada lagi yang namanya Slack only dan Slack with DHCP versi 6. Kalau Slack only ini tuh jadi kita tuh melakukan konfigurasi IP, kita tuh hanya memberikan konfigurasi IP gitu ke si host dan host itu akan menciptakan IP sendiri tanpa menggunakan DHCP. Kalau DHCP versi 6 ini sama seperti DHCP versi 4 sih sebenarnya, cuma ini menggunakan versi IP versi 6. Kalau stateful ini juga ada yang namanya DHCP versi 6 server. Nah, selanjutnya nanti bakal kita bahas nih teman-teman. Teori SLAC. SLAC atau Stateless Address Auto Configuration itu sistem atau protokol yang tidak menyimpan informasi keadaan state dari komunikasi sebelumnya. Jadi tidak ada device ataupun server yang mencatat atau mengelola pembagian IP versi 6 ke klien. Nah, jadi kalau SLAC ini stateless, jadi dia tuh jadi si router itu hanya memberikan informasi IP-IP-nya, tapi tidak tercatat karena dia tidak memiliki yang namanya server. Kemudian di sini ada yang namanya kan Slack only. Kalau Slack only itu adalah status address auto configuration. Jadi router tuh mengirimkan pesan RA, router advertisement. Jadi ini udah pernah ada di sini kan, RA router advertisement. Nah, jadi router advertisement ini adalah untuk memberikan informasi IP versi 6 addressing, yaitu memberikan network, prefix, dan juga default gateway. Dan dia tuh hanya cukup memberikan itu aja. Sedangkan pembuatan IP-nya itu dan lain sebagainya itu host-nya sendiri, yaitu kliennya membuat alamat GUA sendiri, otomatis dan cepat, tapi tanpa bantuan DHCP. Nah, kalau misalkan DHCP versi 6 server ini, dia tuh stateful, teman-teman. Kalau ini kan stateless, kalau ini stateful configuration. Servernya itu memberikan, mencatat, dan mengelola seluruh informasi IP versi 6 address ke klien. Karena dia memiliki server, dia akan memberikan DNS, prefix, default gateway, dan juga network. Nah, kalau di DHCP versi 6 server ini, segala datanya itu akan tercatat, sehingga kalau misalkan ada masalah apa, si server itu langsung tahu letak permasalahan di mana karena dia memiliki catatan. Sedangkan kalau Slack only, dia tuh nggak bakal tahu kalau misalkan ada kesalahan, jadi kita harus mencarinya secara manual. Kalau DHCP versi 6 server ini, itu digunakan di jaringan-jaringan yang besar. Kalau misalkan yang Slack biasanya itu jaringan-jaringan yang kecil. Kemudian ada yang namanya Slack with DHCP versi 6. Ini tuh adalah kombinasi dari stateless ini dan juga stateful. Itu dia itu akan membuat alamat host address sendiri seperti si Slack, tapi akan meminta informasi tambahan dari DNS. Tapi tetap aja si servernya itu hanya memberikan informasi tambahan, tidak mengelola ataupun mencatat IP versi 6 si klien. Nah, seperti itu teman-teman.
Nah kan sebelumnya kita sempat bahas RA ya teman-teman. Jadi RA itu apa sih? Jadi RA atau Router Advertisement itu tuh adalah paket ICMP versi 6 yang dikirim oleh router ke jaringan lokalan untuk memberitahu informasi IP versi 6 addressing. Nah jadi si RA ini tuh dia tuh akan mengirimkan informasi-informasi seperti IP, default gateway, dan lain sebagainya kepada si klien teman-teman. Nah kemudian di RA juga ada yang namanya A, O, dan M. Kalau A itu adalah singkatan dari Address Auto Configuration. Biasa digunakan oleh stateless atau Slack. Jadi dia tuh IP-IP-nya tuh dikonfigurasi secara otomatis oleh si klien, jadi bukan oleh si router. Kemudian kalau O, itu ada kepanjangan Other Config Flag. Ini biasanya digunakan kombinasi dari stateless dan stateful, jadi komunikasi dari Slack dan juga DHCP. Dan yang terakhir ada M atau Manage Address Configuration. Ini tuh digunakan oleh stateful atau DHCP server, teman-teman. Dia tuh akan manage langsung oleh si server, jadi tuh segala halnya itu di-manage dan udah didata langsung. Jadi dia, si klien itu tidak melakukan konfigurasi sendiri. Kemudian ini ada kombinasi paketnya teman-teman. Kayak pertama dari Slack only, dia tuh hanya memiliki auto configuration, jadi konfigurasi dilakukan oleh si klien. Kemudian Slack dan DHCP versi 6 itu dia auto configuration iya, dan kombinasi juga. Kemudian kalau DHCP versi 6 dia hanya memanage saja teman-teman, dia tidak melakukan auto configuration. Nah, selanjutnya ada yang namanya RS. RS itu router solicitation adalah paket permintaan dari host ke router untuk mengirim informasi konfigurasi IP versi 6. Nah, jadi ketika si klien itu dia tuh akan mengirimkan RS terlebih dahulu teman-teman ke host ke router untuk mengirim informasi konfigurasi IP versi 6. Nah, singkatnya seperti ini, yaitu si klien ini dia tuh akan mengirimkan RS message, itu bakal nanya ke sini, meminta IP network atau IP dia, kemudian default gateway-nya, slash-nya, nah kemudian baru dari sini ke sini, dan baru dia akan mengirimkan kembali RA message-nya teman-teman ke si PC-nya dikembalikan. Ini dengan format IP-nya seperti ini. Kemudian ada yang namanya proses to generate interface ID. Itu ada dua proses teman-teman. Yang pertama itu secara random, dibuat secara random dan unik. Kemudian yang kedua itu secara EUI64. Kalau itu dikombinasikan dengan interface ID atau MAC address suatu host, yaitu satu dibuatnya itu dengan cara menggunakan MAC address-nya. Nah, di tengah-tengahnya tuh akan ada hexadecimal FFFE di tengah-tengah IP versi 6 itu. Itu kalau misalkan random tuh ya secara random aja, bisa berupa angka, huruf, dan lain sebagainya. Kalau EUI64 ini tuh digunakan secara MAC address, seperti itu teman-teman. Terus ada juga yang namanya tuh DAD, atau Duplicate Address Detection. Jadi itu tuh adalah proses pada IP versi 6 yang digunakan untuk memastikan bahwa alamat IP versi 6 yang dibuat oleh host tidak sama dengan perangkat lain di jaringan. Host akan mengirimkan pesan ICMP versi 6 Neighbor Solicitation atau NS ke alamat multicast khusus, jadi ada alamat khusus. Jika tidak ada balasan, maka alamat IP versi 6 dianggap unik dan bisa digunakan. Jika ada balasan, berarti alamat tersebut sudah dipakai dan host harus membuat alamat baru. Jadi intinya tuh DAD ini tuh adalah dia tuh akan bertanya gitu jadi dari si klien tuh. Ini kayak, halo, apakah IP ini tuh udah ada yang punya, kalau misalkan nggak ada yang bales, nah berarti alamat ini tuh unik dan belum ada yang pakai, sehingga bisa digunakan. Tapi kalau misalkan ada balasan, berarti IP tersebut tuh sudah dipakai, dan host si klien tuh harus membuat alamat baru. Nah, seperti itu kurang lebih untuk penjelasannya teman-teman. Nah, kita coba untuk konfigurasi di Cisco nih teman-teman. Nah, sebenarnya teman-teman untuk Slack sendiri tuh ketika kita membuat dan memasukkan IP itu tuh sebenarnya tuh udah otomatis ada, makanya kita harus ketikkan dulu di sini. Kita ketikkan no IP versi 6 ini test routing ini. Nah, kalau udah kita sekarang masuk ke interface gig 0/0 dulu. 0/0, kemudian kita nyalakan no shutdown. Baru kita IP versi 6 address 2001
DB8 10 X1/64. Nah, sebenarnya udah kita tinggal gini doang teman-teman, kemudian kita coba untuk times forward dan kita cek di PC-nya, kita coba ke automatic. Di sini tuh belum masuk teman-teman, kenapa? Karena sebenarnya kita belum melakukan satu hal, yaitu IP versi 6 unicast root. Kita exit dulu, kemudian IP versi 6 unicast routing seperti ini. Nah, udah, kalau udah sekarang kita coba cek lagi. Maaf, salah, ke automatic. Nah, di sini udah langsung masuk ya teman-teman, bisa kalian lihat. Jadi emang caranya sesimpel itu sebenarnya. Kalau untuk Slack, ini kita coba untuk nge-ping ya ke default gateway-nya DB8 1. Nah, bisa kalian lihat di sini juga jawabannya tuh udah reply ya teman-teman, yang udah berhasil. Oke teman-teman, mungkin segitu aja untuk pembahasan materi tentang Slack dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya teman-teman.